kira-kira di story-nya abang nih kayaknya abang santai sekali ya nongkrong-nongkrong gitu-gitu. Apakah abang nih kira-kira cuma Billy doang, meremehkan apa gimana bang? Apa abang santai? Apa sebenarnya di balik itu abang tuh sangat serius latihannya? Sebetulnya, itu Oke, selamat datang para Buffmates. Kembali lagi bersama saya Dimas Bramastio di Buff Combat Media, the number one combat sports media in Indonesia. Dan bersama kita hari ini adalah Bang Brando Mamana, selaku contender fighter untuk strawweight division dari One Pride MMA. Apa kabar Bang Brando? halo menjua-jua, baik abangku, baik. Menjua-jua, mantap. Oke, Bang Brando, gimana nih Bang Brando? Udah Hamin, sekarang udah hari Kamis, tinggal Jumat dan Sabtu. Gimana? Besok kan mau weigh in. Gimana? Berat aman, Bang? Ya, sudah Bang, kalau berat kita udah pasti kita jaga dan, apa yang seharusnya kita persiapkan ya semua sudah kita persiapkan, tinggal tunggu tanggal mainnya lagi Bang. Ya, betul. Gimana kondisi mentalnya Bang Brando sekarang? Apakah percaya diri? Apakah agak gugup-gugup sedikit? Gimana? Ya seperti biasa Bang, namanya pun itu sudah pekerjaan kita, itu tidak lagi kita gugup apa, itu sudah biasa karena itu kan sudah pekerjaan kita Bang. Apalagi ini kan, MMA kan salah satu bela diri yang sudah profesional, jadi sudah agak agak beda dengan, hal-hal yang lain. Ya, hebat sekali. Ini Bang Brando ini kan terkenal paling confident sekali ya, apalagi mengenai fight-nya yang ke depan ini lawan Billy ini kayaknya ada sesuatu nih Bang, ada sesuatu yang agak berapi-api nih Bang. Kira-kira bisa dijelasin dikit nggak Bang? Ini Abang apakah ada masalah sama Billy secara pribadi atau gimana tuh Bang? Sebetulnya, kalau tadi itu awalnya memang masalah, baik-baik saja dan kita tetap profesional juga untuk menghadapi, apa yang biasa dilakukan fighter. Tapi kan, secara manusiawi Bang, kita ini kan, kayak mana, memiliki kesabaran, batas sabaran juga gitu loh. Nah, ketika kita ini ceritanya kita ini kan mau, bertarung nih, tapi ketika dia itu sudah menyerang fisik saya dengan kata dia ngata-ngatain saya atau sebagai apapun itu, nah otomatis ya saya pun jadi tidak terima dengan hal yang seperti itu gitu loh. Apalagi Hmm, dia kan sebagai saat ini dia sebagai sang juara seperti itu ya dan dia betul. mengatakan bahwa dia itu ya rajanya atau apapun itu ya, saya rasa ya tidak terlalu masalah. Tapi, ketika dia, menyerang atau seperti kepribadian saya, dia katakan itu tah tuyul, apa itu dikata-katain saya segala macam, itu saya kurang suka, Bang. Benar-benar. Jadi fight yang kali ini melawan Billy itu lebih personal ya Bang ya dibanding fight-fight yang lainnya. Lebih lebih pribadi gitu. Sebetulnya sebetulnya Bang Brando. Oh, oke. Ya. halo ya, maaf ada tadi telepon. Tidak. Sebetulnya tidak kalau kalau saya menanggapi hal Nggak oke, apa-apa. maaf Ya. ya ada telepon tadi. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Kalau saya, menanggapi setiap pertandingan saya itu, saya menikmati aja, gitu. Heeh. Bang, ngomongin persiapan-persiapan nih Bang. Karena kita sambil lihat-lihat juga nih kira-kira di story-nya Abang nih kayaknya Abang santai sekali ya nongkrong-nongkrong gitu-gitu. Apakah Abang nih kira-kira cuma Billy doang, meremehkan apa gimana Bang? Apa Abang santai? Apa sebenarnya di balik itu Abang tuh sangat serius latihannya? Sebetulnya, itu, bukan santai atau kayak mana, Bang, istilahnya ya aku memiliki style sendiri. Nah, ketika aku menganggap pekerjaanku ini adalah sebuah pekerjaan yang sudah biasa saya lakukan, seperti itu. Jadi tidak ada lagi hal yang seperti, eee, kayak mana, yang kayak macam janggal yang aku harus menggunakan ini, aku harus seperti ini, Iya. aku seperti mengalir aja menjalani kehidupanku. Memang ataukah aku itu melakukan sehari-hariku nongkrong atau apa, seperti itu. Bukan berarti aku meremehkan
si Billy itu kan ya prosesi orang sendiri yang untuk menanggapi ini tuh dia menganggap aku meremeh Billy atau apa, itu ya terserah orang gitu. Tidak bisa juga aku judge, tapi intinya ya itulah styleku gitu. Ketika aku apa yang mau kulakukan, ya aku lakukan. Karena ini adalah Hmm. pekerjaan yang sudah biasa aku lakukan gitu. Maksudnya untuk fight ini ya aku harus lebih memikirkan ya inilah aku gitu. Oke. Bang, sekarang kita bahas mengenai training camp-nya Bang Brando. Nah, kemarin itu kan kalau kita lihat dari fight-nya yang lalu mengenai Bang Brando lawan Gunawan itu endurance-nya sempat kena tuh Bang Brando ya. Nah, untuk lawan Billy ini sekarang apakah Abang Brando udah ada persiapan yang baru untuk meningkatkan endurance? Kira-kira apa itu Bang yang dipersiapkan untuk peningkatan? Ya 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 itu pasti sudah kita persiapkan, Bang. Maksudnya ketika, kalau ketika Abang sudah memang penikmat MMA yang sering juga menonton setiap saya bertanding, mungkin Abang tahu juga bagaimana perkembangan saya. Yes. Nah, ketika melakukan, misalnya apa itu kekurangan yang selama ini saya apakan, ataukah itu sebagai fisik atau teknik, ataukah itu ya dan sebagainya. Karena kita kan juga kan menginginkan untuk menjadi tahta yang tertinggi, kembali ke situ lagi. Nah, Ya. dan kita kan tidak mau konyol, dan kita harus mempersiapkan itu juga. Nah, seperti itu. Ya, benar. Nah, Bang, kemarin dilihat-lihat sepertinya Abang ini memiliki finishing rate di guillotine choke yang lumayan mematikan ya, Bang. Ini apakah emang guillotine choke itu sesuatu senjata andalannya Bang Brando Mamana yang sudah di-drill berkali-kali, apa sebenarnya ada jurus lain? Atau nanti kira-kira guillotine choke itu akan kita lihat lagi di fight bersama Billy Pasulatan nantinya? Kalau macam hal yang seperti itu, sebetulnya kalau fight ini kayak gini, Bang, memang kita harus butuh strategi. Tapi itu selalu, beberapa kali aku bertanding dengan strategi itu di luar, semua di luar dari strategi. Nah, intinya itu ketika itu selalu bagaimana suasana di lapangan, Bang, seperti itu. Bukan berarti Hmm, aku cuma tahu teknik yang itu, yes. banyak juga hal-hal teknik, khususnya apalagi aku sudah latihan di Bali MMA, karena Mm-mm. banyak sana kawan-kawan yang untuk membantu pun ya orang-orang yang lebih banyak berpengalaman di sana, kayak gitu. Iya, Bang, Nah, jadi intinya kita melihat peluang, Bang. benar-benar. Tadi Bang Brando sempat Heeh. sempat sebut mengenai camp-nya Bang Brando di Bali MMA. Seberapa besar kira-kira faktor Bali MMA ini sebagai sekolah pengembangannya Bang Brando di permainannya Bang Brando? Seberapa besar pengaruhnya untuk perkembangannya Bang Brando selama ini? Ya tentu, bukan cuma di Bali MMA, semua setiap perguruan yang aku datangin itu, semua bagus, tapi, ketika aku memilih yang di Bali MMA itu pun, pemain dia di situ untuk kelas MMA-nya itu sangat komplit. Ketika mau kita main ground, main stand up, semua itu sudah ada di situ. Nah, kalau istilahnya aku pergi ke sesana boxing, apa, itu beda-beda tempatnya, atau aku belajar silat, atau apa gitu. Nah, jadi saya rasa dan itu juga, bukan saya juga yang mengatakan itu, salah satu kalau untuk Indonesia ya itu yang terbaik di Bali Yes, MMA dan dia juga, termasuk dapat 3 besar se-Asia juga, camp yang y- terbaik. yes, Sebelum benar-benar. yang ada kayaknya yang ada di Thailand itu, heeh. Iya, iya. Bang, kalau misalnya nih Bang, nanti kira-kira mudah-mudahan nanti kalau misalnya Bang Brando menang, bisa menang lawan Billy Pasulatan, kira-kira apa rencana ke depannya untuk Mas Brando? Apakah Mas Brando mau tetap lama di divisi strawweight? Apa mungkin nanti Mas Brando mau menantang seseorang lain di ke depannya? Kira-kira ada nggak Bang? Iya, heeh. Sebetulnya, kemarin itu aku ingin, naik kelas, main ke kelas 5, 6, tapi, di situ kan kebetulan pemenangnya dari Sumatera Utara juga, si Adi Popai. Ya, Nah, jadi yang ini kemungkinan nanti kalau aku menang ini, aku akan mengusulkan, aku akan melawan juaranya kelas, 48. oh begitu, oke, oke. Nice. Bang, ini saya ada pertanyaan yang kira-kira kayaknya penggemar dunia MMA ini pengen tahu gitu. Ini menjadi mungkin keunikannya Bang Brando ketika ada di oktagon. Bang Brando ini kalau lagi membuka fight itu melakukan kembangan silat ya. Nah, itu kira-kira bisa Iya, dijelasin Bang, tuh Bang. heeh. Itu Abang apa nggak takut lagi kembangan terus toto di flying knee gitu? Gimana Bang? Nah, sebetulnya di situlah dia salah satu, aku
mempelajari kan salah satu bela diri silat yaitu tikar. Oh ya, Nah, ketika kita melakukan gerakan itu, kita sudah tahu itu apa artinya dan apa maknanya. Oke, boleh dijelasin Nah, dikit Bang, itu ketika artinya, maknanya apa gitu, boleh? itu sangat simpel Bang ya, seperti kita kan belajar dari alam nih. Ketika Mhm. macam kita contohkan seperti harimau membidik bangsanya itu, dia itu harus berhati-hati. Tidak harus dengan apa, kita harus membidik dan dengan dari gerakan itu, dia itu ada surplus untuk yang tertentu dan artinya apa, dan fungsinya apa. Nah, sebetulnya kita di situ untuk lebih menenangkan eee, hati kita dan tidak gegabah, seperti itu. Itu Luar makanya biasa. saya sering melakukan itu, kenapa? Karena dari sebelumnya saya bertanding itu emosi saya susah saya kontrol, tapi ketika saya melakukan gerakan itu dan belajar bela diri tikar itu, emosi saya jauh lebih tenang ketika saya melakukan teknik tikar itu. Jadi memang benar-benar mungkin filosofi dari gerakan itu sangat menjiwai karakter Mas Brando sebagai harimau itu ya, Tiger Karo gitu. Mantap. Iya, iya iya, iya, seperti itu Bang, kurang lebihnya. Oke Bang, kira-kira itu dulu wawancara dari Buff Combat Media. Jangan lupa untuk para Buffmates dan seluruh penggemar MMA di Indonesia, tonton fight antara Brando Mamana melawan Billy Pasulatan di TV One. Dan jangan lupa subscribe channel kita dan juga follow @buffcombat.id dan juga follow Instagramnya Mas Brando Mamana di apa Bang? Karo Brando MMA, Tiger Karo MMA. Brando Mamana ya, Brando Mamana. Mantap. Iya. Sampai Oke Bang, ku jumpa. menjua-jua. Menjua. Siap, siap, siap. Siap.